terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersujud di hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari lemah di hadirat-Mu. Oleh sebab itu kami mohon di hadirat-Mu, Engkau sendiri yang menguatkan iman kepercayaan kami kepadamu Tuhan melalui firman. Kami mohon perlindungan-Mu, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca dari Filipi 3 ayat 4b sampai dengan 14. Kamu baca sendiri di rumah. Marilah kita pelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita hidup di dunia ini, kita pasti punya prioritas yang utama
Kalau anak-anak saya kira HP itu merupakan prioritas. Kalau HP ketinggalan sedih rasanya. Atau mengatakan tidak ada teman. Kalau batunya sudah berkurang, mau mati, bingung. Yang mau ngecas, nyolokkan agar dapat digunakan. Tidak hanya HP saja, banyak orang memprioritaskan nama, pangkat, kekayaan, kemewahan. Itu banyak dicari orang dalam kehidupan ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Paulus melalui surat Filipi 3 ayat 4b sampai dengan yang ke-14, itu bertolak belakang dengan situasi sekarang ini. Kalau dulu Paulus sebelum mengenal Tuhan Yesus, nama baik itu utama. Kekayaan utama. Melakukan hukum Taurat itu utama. Keamanan juga merupakan yang utama. Tetapi setelah Paulus mengenal Tuhan Yesus, ada perubahan yang drastis dalam kehidupannya. Yang dulu diagung-agungkan sebagai keturunan orang Yahudi yang berasal dari suku Benyamin, itu menegaskan kalau sebagai keturunan Yahudi. Itu bangga sekali. Yang kemudian, Paulus juga bangga sebagai ahli Taurat yang mampu menghafal hukum Taurat. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, itu tidak menjadi utama. Bahkan sebagai orang Farisi yang ahli akan hukum Taurat, temannya ditinggalkan. Sudah menjadi putusan, itu bukan yang utama. Yang utama adalah Tuhan Yesus. Kemudian juga masih ada seperti keamanan, sudah tidak dihiraukan lagi oleh Paulus. Paulus banyak mendapatkan hukuman, penganiayaan. Itu yang dialami. Dan juga apalagi kekayaan bukan merupakan yang utama juga. Kekayaan yang utama yang dimiliki oleh Paulus setelah mengenal Tuhan Yesus, yaitu keselamatan. Kebenaran yang bukan dari pikirannya, tetapi yang menjadi utama adalah kebenaran menurut Tuhan Yesus. Ketaatan bukan diutamakan lagi. Tetapi yang menjadi utama bagi Paulus adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena percaya, beriman kepada Tuhan Yesus akan memperoleh kebangkitan. Kebangkitan tentang apa?
yaitu kebangkitan yang akan datang. Dengan kata lain, dengan percaya pada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Meskipun Paulus mengalami penderitaan. Nah, bagaimana untuk kita? Apakah kita masih mementingkan hal-hal dunia? Apakah kita tidak boleh kaya? Apakah kita tidak boleh punya jabatan? Boleh. Tetapi apa yang kita punyai, kalau jabatan itu untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, kekayaan dapat digunakan sebagai saluran berkah bagi yang membutuhkan. Marilah kita bersama-sama sekarang meniru Paulus, meneladani Paulus, meskipun menderita, tetapi bahagia, karena Tuhan menyertai. Marilah kita selalu bersyukur apa yang diberikan Tuhan kepada kita melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Kita meluangkan waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan, melayani sesama, melayani Tuhan, membuat bahagia orang lain, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dengan iman mengeluarkan buah untuk kebahagiaan orang lain, untuk pelayanan orang lain. Tuhan sendiri yang memampukan kita dengan pertolongan. Nah, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah memberikan firman-Mu saat ini. Karena firman-Mu memberikan pembelajaran kepada kami, bahwa kami harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, maka berkah akan kita terima dari Tuhan. Dan marilah kita bersyukur apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja,
Kristus